Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar tetap semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran IPAS di bab terakhir. Ayo buka di bab 8 dengan tema Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Ayo langsung buka, langsung. Nah. Oke. Nah, sudah. Bumiku Sayang, Bumiku Malang, halaman 215. Ya, dibagi bukunya. Nah, sekarang katanya yang tertib, Oke, hari ini kita akan belajar IPAS. Sudah siap untuk belajar IPAS? Sudah. Ready? Ready. Oke, Ibu akan bertanya. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, I am. Are you ready for my class? Yes, I am. Yes, I am. Oke, let's be quiet. Oke, sekarang Ibu mohon perhatiannya sebentar dari kalian semua. Kita akan belajar mengenai IPAS di bab terakhir dengan tema Bumiku Sayang, Bumiku Malang. Oke, sebelum kita menginjak ke pelajaran, Ibu akan menceritakan bahwa kondisi alam dari waktu ke waktu mengalami banyak sekali perubahan. Kondisi ketika Ibu kecil, lingkungan alam ketika Ibu kecil dengan saat ini berbeda. Contoh, ketika dulu Ibu kecil, Ibu masih bisa mandi di sungai, berenang-renang di sungai, bermain-main bersama teman-teman. Tapi saat ini, sungai yang biasanya Ibu dulu pakai untuk bermain, mencari ikan, bahkan berenang, sudah tidak lagi bisa dipakai untuk anak zaman sekarang. Kenapa? Karena kondisinya sudah berubah, sudah tercemar. Begitupun juga dengan lingkungan. Ketika Ibu kecil misalkan, Ibu bisa bermain sepuasnya di kebun. Nah, sekarang kebun-kebun itu sudah tidak ada. Karena kebun yang semi seperti hutan lah gitu kan, banyak pohon-pohon tinggi. Sekarang area terbuka itu sudah tidak ada. Pohon-pohonnya ditebang, ada yang jadi perumahan, ada yang jadi minimarket. Itu menunjukkan bahwa kondisi alam sekarang dengan zaman dulu sudah mengalami banyak sekali perubahan. Sekarang Ibu akan bertanya kepada Zikri. Zikri, apakah kita boleh menebang pohon di hutan? Tidak. Kenapa tidak boleh? Karena itu membuat hutan jadi gundul dan akan menyebabkan longsor. Nah, jawaban Zikri bisa tepat, bisa tidak. Kan Ibu belum mengatakan bahwa yang ditebangnya itu apa? Satu atau banyak. Kalau nebangnya satu mah boleh. Ya, nebangnya satu boleh. Terus nanti dia tumbuh lagi. Tapi kalau nebangnya banyak, sampai gundul. Nah, itu baru tidak boleh. Karena dapat menyebabkan longsor. Karena si tanahnya itu tidak bisa ditahan lagi oleh si akar pohon tersebut. Nah, itu nanti akan menjadi bencana alam, bisa menjadi longsor. Jika kalian akan menebang pohon, maka tebanglah pohon dengan bijak. Yang kalian tebang, misalkan di jalan nih, pohon nggak boleh ditebang. Boleh saja, ya, asal jumlahnya sedikit. Lalu yang sekiranya mengganggu, oh ini ada pohon nih dekat rumah, nanti kalau nggak ditebang, nanti rumahnya bisa kena pohon atau apa segala macam. Itu bisa, tapi kalau secara massal itu tidak boleh. Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang Ibu akan membahas mengenai bencana alam. Bencana alam itu ada dua jenis. Yang pertama, bencana alam yang tidak bisa kita kendalikan. Yang kedua adalah bencana alam yang bisa kita kendalikan.
Ya, yang mana bila kita peduli dengan lingkungan, bencana alam tersebut tidak akan terjadi. Contoh, bencana alam yang tidak bisa kita kendalikan, kita tidak bisa apa-apa. Karena memang alam dan Tuhan yang berkehendak. Contoh bencana alam yang tidak bisa kita kendalikan apa? Zikri tahu? Gempa bumi. Ahwat? Longsor mah bisa. Apalagi yang tidak bisa kita kendalikan? Gunung meletus. Betul, itu tidak bisa kita kendalikan. Lalu apa lagi? Tsunami. Pintar Ahwat. Apalagi Iwan? Ya, pintar. Nah, lalu bencana alam yang bisa kita kendalikan. Contohnya apa? Longsor. Longsor bisa kita kendalikan. Bila kita tidak menebang pohon sembarangan, ya, maka longsor tidak akan terjadi. Lalu apa lagi? Banjir. Penyebab banjir adalah apa? Membuang sampah sembarangan, selokan mampet, jadilah banjir. Lalu apa lagi yang bisa dikendalikan? Kebakaran, ya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan beberapa gambar. Nanti kalian coba diskusikan. Nah, yang pertama, gambarnya adalah seperti ini. Gambarnya seperti ini, coba dilihat. Ini akan Ibu berikan kepada Ikhwan. Oke, nanti diskusikan dengan kelompok kalian, lalu satu orang akan mempresentasikan mengenai gambar ini. Ini diakibatkan oleh apa dan bagaimana cara untuk menanggulangi agar bencana ini tidak terjadi. Oke, silakan mulai diskusi. Lalu yang kedua adalah gambar ini. Gambar ini, lihat, perhatikan. Ini akan Ibu berikan kepada Akhwat. Nanti kalian diskusikan. Ini adalah tindakan apa dan tujuannya adalah untuk apa. Oke? Siap. Silakan segera diskusikan. Oke, Kak. Oke, sekarang Ibu minta Ikhwan maju ke depan untuk mempresentasikan mengenai gambar yang tadi diberikan. Ininya dipakai dulu. Anak-anak yang lain, tolong kembalikan ke Zikri dari kelompok Ikhwan. Tolong simak apa yang Zikri paparkan. Nanti akan kita diskusikan ya. Silakan Zikri. Gambar ini adalah gambar bencana banjir yang dapat kita tangani. Bencana ini terjadi karena sampah yang menumpuk di solokan dan menguap keluar dari solokan, jadilah banjir. Dan banjir ini dapat menimbulkan virus dan penyakit yang bisa menyebar. Jadi, cara untuk menanganinya adalah jangan membuang sampah ke solokan dan buanglah kepada tempat sampah. Sudah. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Zikri. Oke, terima kasih Zikri. Silakan duduk. Terima kasih karena sudah berani ya untuk menjelaskan atau mempresentasikan gambar tersebut. Lalu untuk Ahwat, sekarang Ibu akan minta Ayu untuk maju. Ini Ayu pakai dulu. Oke, sekarang yang lain semuanya fokus pada Ayu ya. Fokus pada Ayu. Perhatikan apa yang Ayu paparkan. Nanti akan kita diskusikan ya. Silakan Ayu. Saya akan mempresentasikan cara memilah sampah. Tempat sampah yang hijau ini untuk sisa makanan. Dan ini bisa dijadikan pupuk. Untuk tong sampah hijau, untuk tong sampah kuning ini sampah plastik yang bisa didaur ulang. Tong sampah merah ini zat kimia yang berbahaya. Sudah. Oke, sudah. Terima kasih untuk kelompok Ahwa. Terima kasih Ayu. Terima kasih. Oke, Ibu ucapkan terima kasih kepada Ikhwan yang diwakili oleh Zikri dan kepada Akhwat yang sudah diwakili oleh Ayu yang sudah berani untuk mempresentasikan dari gambar yang sudah Ibu berikan. Ya, sekarang lihat gambar ini yang Ibu pegang.
Ini adalah anak-anak yang sedang melakukan upaya penanaman pohon. Ya, ini salah satu upaya untuk melakukan penghijauan. Ya, satu anak satu pohon. Ya, ini adalah salah satu upaya selain untuk melakukan penghijauan juga untuk menghindari bencana longsor. Jadi ini namanya adalah proses reboisasi atau penanaman kembali. Oke. Nah, yang kedua, lihat, ini adalah kerja bakti yang dilakukan di lingkungan rumah. Kalian lihat, perhatikan semuanya, lihat. Di sini semua orang terlibat, turut serta dalam kegiatan membersihkan lingkungan. Ini pun gunanya untuk meminimalisir dan menghindari bencana. Contohnya banjir. Ya, di sini juga karena ini berada di pemukiman ya. Kalau terlalu banyak sampah dan yang lain sebagainya bisa jadi penyakit, ada nyamuk juga ya. Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas lagi. Nanti kalian mempresentasikan, nanti akan dinilai kembali oleh Ibu ya. Sekarang untuk bab yang mengenai bencana ini ada yang mau ditanyakan? Bencana yang dapat diatasi dan yang tidak dapat diatasi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, sudah cukup jelas. Sudah cukup paham, bisa ya membedakan bencana apa saja yang dapat kita atasi dan yang bisa kita hindari dan yang tidak bisa kita hindari. Bisa? Oke, baik kalau begitu. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Untuk pertemuan kali ini sudah cukup sampai di sini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jangan lupa untuk tugasnya. Nanti tugasnya Oke, pelajaran ini sudah selesai ya. Kita tutup dengan doa. Oke, karena ini adalah jam pelajaran terakhir, kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan setiap ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dengan baik. Ya, sudah mengerti mengenai cara pengolahan sampah. Nanti ketika kalian di rumah infokan kepada orang tua kalian. Mah, ini sampah organik. Tolong dipisahkan dengan sampah plastik. Nanti dipisahkan dengan sampah plastik. Sampah organik ini bisa disimpan kemudian dijadikan pupuk. Ya, lalu kalau ini adalah sampah anorganik. Misalnya plastik bekas bungkus makanan, plastik air mineral ya. Itu bisa kalian daur ulang. Mendaur ulang adalah merubah benda itu menjadi sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Contohnya dijadikan pot, dijadikan hiasan, serta beragam kerajinan lainnya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke? Untuk tugas, ini tolong nanti kalian diskusikan kembali, dipresentasikannya di pertemuan selanjutnya, ya. Simpan, dan ini juga simpan. Ada dua gambar, lihat. Dua gambar. Untuk Ikhwan, di sini ada gambar longsor. Ada gambar longsor, nanti kalian tuliskan, deskripsikan bagaimana terjadinya longsor dan apa yang harus kita lakukan untuk menanggulanginya dan apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki kondisi alam ini. Oke. Lalu kemudian untuk grup akhwat, di sini ada apa? Lihat. Pabrik dengan kondisi asap yang mengepul ke atas. Ini namanya polusi udara. Ya, ini akan mengganggu saluran pernafasan. Nanti kalian sebutkan upaya-upaya yang harus dilakukan. Ya, untuk menanggulangi hal seperti ini. Oke, nanti untuk mencari jawabannya kalian bisa coba searching, googling ya. Boleh, tidak apa-apa. Ibu perkenankan. Oke? Terima kasih untuk hari ini. Kita tutup dengan doa. Yuk, berdoa semuanya. A'udzu billahi min syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi
illal ladzina amanu wa saubil haqqi wa tawasau bis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilai. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.